Jadi Pak Jokowi, sudah bersikap untuk RRT close, pintu maaf. Teman-teman KKN-nya Solo, ya. Solo itu katanya manggil dia itu dulu Jack. Oke, Bung Refli, jadi pertanyaannya lakukan uji materi Selasa depan kalau nggak salah ya. Selasa depan adalah tanggal sidang 10 pertama. Tanggal 10. Tanggal 10. Ya, 10 Februari 14.30. Oke. Ini dilakukan uji materi karena dianggap penegak hukum APH bertindak sewenang-wenang atas pengenaan pasal terhadap Roy CS, RRT. Ya, jadi begini, kalau kita mengajukan judicial review itu pasti alasannya alasan konstitusional ya. Klaimnya bahwa undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Tetapi pernah ada putusan MK tahun 2004 pertama kali ketika MK beroperasi. Itu dia juga mempertimbangkan aspek pelaksanaan dari sebuah undang-undang. Pada waktu itu undang-undang sumber daya air. Tidak dibatalkan oleh MK tapi diberikan label conditionally unconstitutional. Jadi kalau seandainya tidak dijalankan sebagaimana MK pikirkan, maka undang-undang itu jadi inkonstitusional. Nah, sejak itulah doktrin tidak hanya pembatalan 100%, tetapi bisa juga dibatalkan dengan kondisi tertentu atau kalau tidak ditafsirkan seperti yang dimaui oleh MK. Ada berapa pasal? 4 yang diuji materi kan? Yang diuji materi itu 6 pasal. Oh, 6 pasal. Boleh disebutkan? Jadi ada ini semua pasal yang buat menersangkakan RRT. Oh, semua pasal ini? Iya, semua pasal. Ada 6 ya? Ada 6. Oke. Tentu dengan jungtonya, tapi jungtonya nanti kita akan tambahkan ya. Karena jungtonya kan hanya soal hukuman. Pasal 310 KUHP yang lama, pasal 311 KUHP yang lama, pasal 27 Undang-Undang ITE 2024, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008 yang belum pernah diubah, dan pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 yang juga belum diubah. Nah, karena KUHP lama ini sudah digantikan KUHP baru, kita tandem dengan pasal yang serupa di KUHP yang baru, yaitu 433 dan 434. Jadi nanti bagaimana Hakim MK menyikapi soal pembatalan ini kita akan lihat dalam tandem itu maksudnya undang-undang KUHP yang baru ini juga ikut diuji materi. Iya, karena berdasarkan azas lex favorio kan sangat mungkin undang-undangnya lama itu masih diberlakukan ketika dalam sebuah persidangan dianggap lebih menguntungkan terdakwa. Karena itu kita ingin bahwa kalau ada kasus di mana undang-undang itu dipakai karena dianggap lebih menguntungkan terdakwa, tetap tafsirnya bahwa tidak boleh bahwa untuk public official dan public affairs atau public interest itu tidak boleh orang dikriminalisasi atau dijadikan tersangka karena mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Apalagi expert opinion begitu. Oke, jadi ini menurut Bung Refli bahwa Bung Roy dan kawan-kawan ini expert opinion. Jadi opini ahli, yang kemudian dikriminalisasi oleh pasal-pasal tadi fitnah, pencemaran nama baik dan seterusnya. Itu yang akan diuji materi. Oke, kita bicara andai ini nih, kita bicara andai. Kalau seandainya semua dikabulkan, artinya? Artinya adalah tergantung nanti dalam tingkat apa prosesnya. Kalau dalam tingkat misalnya kasus itu mau dilimpahkan, ya stop. Karena pasalnya sudah mati. Kalau misalnya ternyata dalam persidangan, ya nanti hakim harus memutuskan membebaskan. Karena pasalnya sudah mati. Kalau ternyata baru pada banding nanti misalnya, ya stop, dikabulkan harus bandingnya. Dalam tingkat kasasi dikabulkan bandingnya karena ada hal yang baru. Kalau dalam tingkat peninjauan kembali berarti ada novum, dikabulkan juga. Jadi kita bicara mengenai tidak hanya kepentingan RRT sesungguhnya. Kita bicara kepentingan yang lebih luas. Dan saya kira kepentingan bapak-bapak di depan ini, kawan-kawan di depan. Karena mereka ini kan juga tukang ngomong juga. Nanti terpleset ngomong, tiba-tiba diadukan orang kan. Padahal in the name of democracy, konstitusi dan hak asasi manusia, ya tidak boleh orang mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu dilindungi Undang-Undang Dasar. Itu, sebentar dulu Adinda, sebentar ya. Baru megang gak apa-apa. Tapi itu intimidasi itu. Udah 2 yang megang. Ya. 3 yang megang. Jadi in the name demokrasi konstitusi, itu menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu dilindungi. Apalagi yang mengeluarkan pendapat itu adalah expert. Makanya saya katakan, expert opinion itu tidak boleh dikriminalisasi. Anda berpendapat misalnya 99,9% ijazah Jack palsu. Sekarang bukan Jokowi loh, Jack sekarang.
Mr. Jack sekarang. Sesuai dengan apa ketoyan ya. Katanya tadi dipanggil siang. Jack dia. Nggak tahu Jack Sparrow mungkin. Siapa yang manggil? Oh dia nggak tahu dia. Tadi di sidang CLS di Solo. Sidang CLS. Teman-teman KKN-nya. Solo ya. Solo itu katanya manggil dia itu dulu Jack. Jack ya kan. Oh teman-teman Ya. Pak Jokowi dulu. Tapi teman-teman KKN-nya ternyata suruh lihat fotokopi ijazahnya, lihat ini siapa, nggak tahu. Padahal itu fotonya yang berkacamata, jadi ya lucu juga tadi. Itu fakta baru. Mungkin Jack yang lain kita nggak ngerti juga ya. Pokoknya Jack gitu. Dulu ada yang dipanggil Jack ya. Nah kalau misalnya mengatakan 99,9% ijazah Jack ini palsu, itu opinion. Anda nggak boleh dikriminalisasi karena berpendapat. Kan opinion itu kalau dia expert opinion maka uji dengan expert opinion yang lain. Kayak gini, saya supaya gampang gini. Jadi katakanlah ijazah Pak Jokowi, ini kita aneh-aneh ya, asli. Ya. Hasil penelitian, tanda kutip, Mas Roy dan kawan-kawan menyatakan 99,99% palsu. Iya. Tidak boleh Mas Roy. Nggak boleh dikriminalkan. Yang paling penting adalah dia kan melakukan penelitian subjek itu apa? Subjek itu yang diteliti kan? Iya. Nah yang diteliti itu bahan yang tersedia, bukan bahan yang tidak tersedia. Jangan dikatakan bahan yang tersedia itu ada uploadnya Dian Sandi, Bareskrim Mabes Polri, yang ditunjukkan Sigit Sunarta, yang pernah reunian Fakultas Kehutanan. Itulah yang kemudian bahan-bahan yang dijadikan bahan penelitian untuk sampai pada kesimpulan 99,9% palsu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau salah penelitian tersebut? Nggak apa-apa. Kalau penelitian salah maka ada dua kemungkinan. Bisa metodologinya keliru atau cara dia melakukan penelitian salah dari awal. Nah, kalau itu yang terjadi maka kita bicara mengenai soal etika sebagai researcher, etika sebagai expert. Nanti Profesor Cia yang barangkali akan lebih menambahkan. Jadi kalau orang berpendapat di muka publik atau berpendapat berdasarkan penelitian kemudian dikriminalisasi, oh gawat. Sama seperti rakyat bersuara ini. Ini kan produk jurnalis, benar nggak ini? Produk jurnalistik. Anda ngomong apa-apa di sini tiba-tiba diadukan orang. Itu yang terjadi dengan Pradi Bersatu. Kalau tidak salah, omongan Mas Roy di ILC ya, Indonesia Lawyers Club, dan di sini itu yang diadukan. Padahal ini produk jurnalistik. Makanya kita minta Aiman Wicaksono menjadi salah satu saksi nanti. Kita akan ajukan. Melalui forum ini saya mau mengajukan Aiman Wicaksono sebagai salah seorang saksi untuk bersaksi untuk RRT. Ya kan? Rekomendasi Dewan Pers nanti. Okay. Nanti saya minta rekomendasi Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat. Sudah boleh Bangku? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hormat saya buat Bang Refli, pakar hukum tata negara, sudah menguasai juga ilmu pidana. Luar biasa Bangku. Pertama saya ingin sampaikan kata kunci buat seluruh rakyat Indonesia. Kita koordinasi dengan pihak, ada Adinda Rifai, kuasa hukum Pak Jokowi. Saya juga koordinasi tadi siang bahwa untuk Roy Suryo, Rismon dan Tifa itu sudah tidak ada pintu maaf. Clear. Jadi Pak Jokowi sudah bersikap untuk RRT close pintu maaf. Ini Pak Bang siapa yang meminta maaf? Ya, tunggu dulu. Sebentar Bang, ini Pak Jokowi selama ini kan disuarakan kan? Dan saya sudah Kami tanya itu tidak tadi. butuh maafnya. Sebentar dulu Mas Roy. Itu sikap yang jelas dari Solo. Oke? Bentar, abang dapat informasi langsung Ya, ini? sudah komunikasi. Oke? Yang kedua. Komunikasi langsung ke Pak Jokowi? Ya, sudahlah, nggak usah kita tanya, Adinda Rifai pasti tahu lah. Oke, jadi ini bisa dipertanggungjawabkan orang yang tiap hari dengan Pak Jokowi. Oke, baik. Jelas ya? Jadi jangan dikira selama ini Pak Jokowi masih menunggu-nunggu. Tidak, dia cuma prihatin, masih melihat niat baik. Tapi Mas Roy dan kawan-kawan ternyata tidak dan terus menerus. Sehingga diambil sikap tidak. Adapun yang 3 lagi silakan. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang membuat Pak Jokowi khawatir dengan masalah ini. Sama sekali tidak ada. Jadi Bang Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa, tiada maaf. Tiada maaf. 3 lagi maksudnya siapa? Alasan Kurnia, Rizal Fadila, Rustam Effendi, silakan. Masih kalau mau berkomunikasi tidak ada masalah. Oke. Karena itulah Pak Jokowi menyampaikan, saya ingin bawa ke pengadilan karena itulah forum bagi saya. Oh itu untuk hanya RRT ini? Ya,
untuk diuji di pengadilan. Nah, saya ingin menyampaikan ke abang saya Bang Refli, saya kan masih ingat, saya dengan abang dialog ini enak Bang. Kalau ada Khozinuddin, tadinya ada orang bertanya ke saya, ini malam hari ini enaknya Ahmad Khozinuddin versus Ahmad Kezoliman, kira-kira begitu. Ada yang bilang begitu, tapi bukan menuduh ini. Tapi dia tidak hadir. Tapi dengan Bang Refli, kita dialognya makin hidup. Karena tidak melakukan argumentum ad hominem. Menyerang pribadi. Kan begitu abangku. Nah, jadi Pak Jokowi mengatakan. Iya, tapi pendapatnya saya akan bantah. Ya, kan nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa Bang. Dan kata kunci yang mau saya sampaikan. Saya masih ingat Mas Roy Rismond itu ngomong di media. Silakan Saudara Jokowi laporkan kami. Silakan laporkan ke polisi. Dilaporkan. Setelah itu ngomong lagi nih Mas Roy dengan Rismond. Saudara Jokowi jangan cabut ya laporan polisi. Jangan cabut laporan polisi. Dan kami sudah siapkan 1000 pertanyaan untuk Anda di pengadilan. Pertanyaan saya Mas Roy. Bukankah kalian sudah menyiapkan 1000 pertanyaan? Ingin menguji ini di pengadilan? Keabsahan ijazah Pak Jokowi? Kok sekarang malah melebar menguji ini ke Mahkamah Konstitusi? Sebentar, saya ngomong. Yang nggak pernah datang ke pengadilan itu siapa? Ditunggu 4 kali di Solo nggak datang. Sebentar dulu. Kemana dia? Ya, yang mau ke Makassar bisa. Itu gampang saya jawab. Tapi ke Solo nggak berani. Mas Roy. Kecil sebentar, itu. Mas Roy. Kecil itu. Saya jawab gampang. Itu bukan pelapornya, bukan Anda, bukan Mas Roy. Nggak ada masalah. Mas Roy yang ditunggu dengan Rismond di sono. Gitu nggak ada masalah. Itu tunggu bagian di Solo. dari orang lain. Kalau berani datang ke Solo kamu. Itu Mas loh. Roy, iya. Dengerin dulu dong kita ngomong, biar enak ini. Iya, udah. Jadi, udah nyebut nama sih. Loh saya kan menyebut sekarang. Iya. Kalau Mas Roy ingin menguji ini di pengadilan, ada 1000 pertanyaan. Kalau saya Mas Roy, sudah secepatnya supaya proses ini ada di Kejaksaan P21 dan sidang di pengadilan. Karena itulah forum untuk menguji ijazah Pak Jokowi. Anda ngerti hukum nggak? 2.1. Anda ngerti hukum nggak? Ya saya ngerti hukum lah. Udah, sidang yang mau disiapkan untuk kami itu judulnya sidang pencemaran nama baik atau sidang ijazah? Iya. Kan yang dicemarkan apanya sekarang? Lah iya. Baik kan? Itu yang ada masa untuk menguji kan? ijazah Dulu. tidak? Lah, ini kan mau cheating. Gini mau cheating itu menggeser gawang. Inilah sulitnya, makanya saya berharap. Bukan sulitnya, kita ngerti. Saya berharap Bang Refli Harun bisa menasihati beliau ini supaya dia mendengarkan orang. Karena kita bicara hukum gitu loh. Nanti saya beri kesempatan. Karena ada hal yang menurut saya harus didalami. Karena punya konsekuensi serius nih. Mau menggeser gawang maksudnya gimana? Iya, jadi sidang yang ini masyarakat Indonesia harus tahu. Yang dikejar Jokowi itu adalah sidang untuk membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan ijazah. Bukan ijazah. Jadi Anda yakin bahwa ijazah nggak akan mungkin ditunjukkan? Enggak, dan waktunya berapa menit untuk kemudian misalnya hakim misalnya menanyakan ijazahnya mana. Dan berkali-kali Jokowi kan bilang akan saya bawa ijazahnya nanti. Ya, bukankah Pak Jokowi ijazahnya di mana? Ijazahnya di Polda Metro kok. Saya kira di sinilah nanti perlunya Bang Refli memberitahu. Nah, Mas Roy. Yang kalian persoalkan kan ijazah Pak Jokowi. Lah sudah itu buktikan aja. Automatically ketika di persidangan dan itu sudah dijelaskan oleh Firmanto juga melalui tim hukumnya Pak Jokowi. Lah kan bahwa Pak Jokowi sebagai korban akan diperiksa oleh hakim dan akan menjelaskan. Soal ijazah? Iya dong. Tapi penjaraannya sana. Saya juga begitu. Yang saya persoalkan terhadap kasus seseorang pengacara, saya nggak usah sebut nama. Saya sebut bahwa dia ada melecehkan. Ya udah sekarang datang aja ke Solo. Nah dibuktikan ada tidak pelecehan itu. Ya itu pokoknya. Sekarang yang menguji ijazah itu kalau Solo. Saya mengatakan Mas Roy. Kenapa nggak berani datang ke Solo? Roy. Tanyakan ke Jokowi. Ya, kenapa nggak berani ke Solo? Tidak ada perintah hakim memanggil dia. Ada gimana sih? Gimana sih? Ijazahnya dihadirkan. Ya, tunggu dulu Mas Roy. Ada gimana? Kalau hakim ini kuasa hukum nggak ngerti hukum ya kayak gini. Gimana sih? Ini gimana sih? Katanya ahli hukum. Sebaiknya yang jawab ini Bang Refli. Iya makanya katanya ahli hukum. Udah ngawur saya lihat. Ahli hukum yang sedang pegang syarat sah untuk jadi ahli hukum nggak? Jadi gini ya. Basnya ada nggak basnya? Saya Mas. Berita acara sumpahnya ada nggak? Berita acara sumpahnya ada nggak? Inilah orang yang kalau kalah berdebat menyerang pribadi orang lain. Jadi Mas Roy. Udahlah, Anda nggak punya legal standing. Mas Roy. Anda nggak punya legal standing untuk ngomong hukum. Mas Roy. Legal standingnya masih nggak? Legal standing hukumnya masih punya dong saya. Basnya mana basnya? Apa urusannya? Loh, ini nggak ada.
Emang kita sidang di pengadilan ini? Halo, Mas. Ini kan bukan Mas, sidang saya di mau pengadilan. tanya. Bukan Ini sidang sidang di pengadilan. pengadilan. Bukan, tapi kan orang Jadi saya nggak mau. yang sedang saya dicabut nggak berita mau. acara sumpahnya ngapain Saya ngomong? tidak mau menjawab orang yang tidak paham hukum. Oh, itu karena kita paham hukum, kita tahu Saya Anda ahli Bang punya Refli ya. legal Bas, standing. saya harus sebutkan, saya harus fair juga. Iya. Bas Iya. itu dibutuhkan ketika beracara Yes. di pengadilan. Ya. Rakyat bersuara bukan Tidak ada pengadilan. masalah. Jadi nggak apa-apa. Pendampingan tapi kepolisian. orang yang Dengar dulu. katanya ahli hukum, Dengar dulu, basnya dengar dulu. dicabut, itu cacat nggak? Bos. Cacat pendapat dong. itu nggak ada masalah. Dengar ya. Cacat dong. Bos, Iya. saya ini Cacat nih. berani pasang badan, Ya, terserah. berani melawan hakim, Terserah. tidak seperti ada pengecut. Ya, Saya terserah. melawan hakim, kalau Terserah. hakim tidak jujur dan Terserah. tidak benar.